Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Sururudin dengan nomor induk mahasiswa 23511246. Di sini saya akan menjelaskan topik tentang penerapan konsep manajemen dalam proyek konstruksi sebagai tugas ujian mata kuliah manajemen proyek. Bagian pertama yaitu tentang pengantar manajemen. Oke, dimulai dari pentingnya manajemen dalam bidang teknik sipil. Dari pengertiannya, manajemen adalah suatu proses, teknik atau cara, edge, dan seni atau art untuk mencapai tujuan secara sistematik melalui tindakan fungsi, yaitu fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling, atau yang disebut dengan POAC, dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan juga efektif. Hal itu dapat dimulai dari perencanaan yang teliti, kemudian ada pengorganisasian yang terstruktur, ada pengendalian yang ketat, dan juga sampai dengan pengawasan yang baik. Dan semua faktor itu akan berkontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan proyek. Maka manajemen proyek itu tidak dapat diabaikan. Dan manajemen proyek yang efektif akan memastikan proyek selesai tepat waktu, kemudian sesuai anggaran, dengan kualitas yang tinggi, serta meminimalkan risiko dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku ataupun perusahaan untuk menerapkan dan juga mengaplikasikan standar manajemen proyek yang optimal dalam setiap fase proyek. Pada bagian 2 akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen. Mulai dari definisi manajemen menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Pak George R. Terry, di mana manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling untuk mencapai sasaran dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lain. Kemudian ada Pak James F. Stoner, di mana manajemen adalah proses yang meliputi planning, organizing, directing, dan controlling terhadap usaha-usaha anggota organisasi melalui penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu Pak John F. Mee, di mana manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal, baik bagi pemimpinnya, pekerjaan, dan memberikan pelayanan sebaik mungkin pada masyarakat. Ada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Planning adalah kegiatan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, sasaran, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, waktu, dan standar-standar lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan planning ini disusun untuk menjawab 5W 1H, yaitu what, who, where, why, dan when. Dan juga 1H yaitu how. Kemudian ada organizing atau perencanaan. Itu yang merancang rencana dan organisasi yang tepat untuk mencapai tujuan, penentuan lingkup kegiatan, dan mengatur tata kerja. Ada yang ketiga itu directing atau pengarahan. Adalah suatu proses untuk mengarahkan, memandu, dan membimbing anggota organisasi untuk melakukan kegiatan atau tindakan yang tepat dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ada yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Adalah upaya sistematis yang dilakukan agar proses dan hasilnya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen. Ada 6M plus 1I. Yang pertama, manusia. Mengapa manusia penting? Karena manusia yang akan membuat tujuan dan manusialah yang akan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada material, bahan-bahan atau material.
Materi ini penting, mengapa? Karena akan mendukung suatu proyek itu berjalan. Jika misal ada material atau bahan-bahan yang digunakan itu tak ada, maka akan menghambat suatu proyek tersebut. Kemudian ada mesin-mesin atau peralatan. Mesin ini memiliki peran penting dalam proses produksi. Kemudian ada money, uang. Uang merupakan hal yang sangatlah penting dan juga krusial. Mengapa? Karena uang merupakan dana atau alat yang menjadi modal usaha suatu proyek atau kegiatan melalui pengeluaran dan juga pemasukan yang terjadi dalam usaha tersebut. Ada metode atau cara. Metode sangatlah penting agar mekanisme kerja berjalan efektif dan juga efisien dan juga teratur, tertata rapi. Ada market, pasar. Hal ini juga penting karena unsur ini menjadi unsur yang terakhir dari suatu proyek, yaitu dengan cara menyebarluaskan atau menjual suatu produk yang kita hasilkan dari perusahaan. Kemudian ada informasi atau informasi. Informasi sangat dibutuhkan agar hasil dari suatu hal yang kita kerjakan dapat lebih sempurna dan suatu proses pekerjaan tidak akan berkembang jika kita tidak bisa menyaring informasi yang ada di luar sana. Tingkatan-tingkatan manajer. Dari gambar ini ada 3 tingkatan. Yang pertama itu top manager, middle manager, dan juga first-line manager. Yang pertama itu top manager. Tingkatan ini berkaitan dengan seluruh kegiatan organisasi. Manajer akan bertanggung jawab pada penentuan kebijakan organisasi. Contohnya dari top manager adalah direktur, presiden direktur, dan juga kepala cabang. Pada tingkatan kedua, yaitu middle manager. Tingkatan ini berkaitan dengan manajemen bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Contohnya, manajer departemen atau kepala bagian yang mengkoordinir beberapa bagian di bawahnya. Pada tingkatan yang terakhir, yaitu first-line manager. Tingkatan ini berkaitan dengan manajemen di tingkat operasional atau teknis dan berhubungan langsung dengan tenaga-tenaga operasional atau teknis. Contohnya yaitu manajer operasional. Dan manajer operasional ini ada beberapa bagian sendiri-sendiri, contohnya yaitu kepala bagian gudang dan juga kepala bagian peralatan. Kemudian ada kemampuan yang harus dimiliki seorang manajer. Ada 3 kemampuan. Yang pertama, keterampilan teknis atau technical skill, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang bersifat teknis yang berkaitan dengan prosedur, proses, teknik atau metode, dan peralatan yang bersifat operasional. Ya, ada yang kedua, yaitu keterampilan interpersonal atau human skill, yaitu kemampuan untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain, sehingga tercipta partisipasi dan suasana yang serasi di antara kelompok-kelompok yang berkaitan untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Ada yang ketiga, itu keterampilan konseptual atau conceptual skill, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan keadaan atau situasi yang ada, merancang suatu konsep atau perencanaan, dan menganalisisnya untuk menentukan suatu konsep kebijakan yang bersifat strategik dan mendasar. Dan dari 3 keterampilan ini dapat digambarkan secara diagram seperti ini, di mana tingkatan manajemen yang pertama yaitu top manager atau higher manager harus memiliki keterampilan konseptual yang lebih besar daripada keterampilan si technical skill. Sedangkan pada tingkatan middle management, semua keterampilan ini harus seimbang dan harus dipunyai semua oleh tingkatan middle management. Kemudian ada tingkatan manajemen yang terakhir yaitu lower management, di mana seorang lower management ini harus memiliki keterampilan technical skill yang lebih besar daripada keterampilan si conceptual skill.
Dan ketiga, tingkatan manajemen ini juga harus memiliki human skill yang sama-sama seimbang, sehingga kemampuan satu dengan lainnya akan berjalan dengan sesuai yang kita inginkan jika kita mampu memiliki kemampuan ini pada tingkatan manajemen-manajemen yang ada. Bagian 3 tentang pengenalan proyek konstruksi. Dimulai dari pengertian proyek konstruksi dan jenis-jenis proyek. Apa itu sih proyek konstruksi? Proyek konstruksi adalah rangkaian kegiatan yang mempunyai jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya seperti manusia, uang, alat, material, apapun yang lainnya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan mewujudkan bangunan. Ada jenis-jenis proyek. Yang pertama itu proyek pabrikasi atau manufaktur, di mana kegiatannya dilakukan secara berulang-ulang ataupun repetition. Contohnya yaitu pembuatan rangka atap berjaringan, pembuatan beton pracetak, serta pembuatan bata dan genteng. Ada yang kedua, yaitu proyek konstruksi atau contraction, di mana kegiatannya hanya dilakukan satu kali atau no repetition. Contohnya yaitu pembuatan rumah tinggal, pembuatan bangunan gedung, ataupun waduk, pembuatan jembatan, pembuatan jalan tol, ataupun yang lain-lain. Peran manajemen dalam proyek konstruksi. Manajemen pada suatu konstruksi merupakan suatu alat untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kegiatan-kegiatan pada proyek tersebut. Parameter atau tolak ukur yang digunakan dalam manajemen adalah fungsi waktu dan biaya dari setiap kegiatan proyek konstruksi. Setiap proyek konstruksi terdapat sumber daya yang akan diproses, dan pada saat proses inilah diperlukan manajemen agar proses ini berjalan efektif dan efisien dan diperoleh hasil yang memuaskan. Maka dari itu, untuk mengatur atau menata kegiatan-kegiatan yang ada dalam proyek konstruksi, diperlukannya adanya peran manajemen. Selanjutnya ada penerapan fungsi manajemen dalam siklus proyek. Ada 4 fungsi manajemen yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu planning, organizing, directing, controlling, atau bisa planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Dan dari keempat fungsi ini memiliki penerapan masing-masing, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu pemilik proyek menyusun program berdasarkan keinginan atau kebutuhan dan kendala-kendala yang ada pada pemilik proyek. Terus mengatur pengorganisasian jadwal keseluruhan proyek. Ada mengkoordinasikan kegiatan kontraktor, perencana, serta kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemilik proyek sendiri dalam rangka pengendalian waktu, biaya, dan kualitas pekerjaan. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan pengawasan dan periksaan proyek secara teratur. Yang terakhir yaitu pengantar manajemen, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3. Dari pengertiannya, K3 yaitu suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kerugian seperti kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja, kerusakan aset, terhentinya proses produksi, ataupun yang lain melalui penggunaan teknologi yang tepat untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya. Ada tujuan ketiga, yaitu menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat, menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien, dan menjamin proses produksi berjalan lancar. Ada beberapa cara pengelolaan K3. Ada komitmen, pertanggungjawaban, keterlibatan karyawan, identifikasi bahaya dan pengendaliannya, penyelidikan kecelakaan, pendidikan dan pelatihan, serta melakukan evaluasi. Bagian 4 tentang manajemen proyek secara efektif dan praktis. Dimulai dari pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek dengan pendekatan manajemen konstruksi adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek konstruksi dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Dan pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dan ini merupakan salah satu contoh pengelolaan proyek,
di mana sebelah kiri ada sumber daya seperti manusia, uang, material, metode, mesin, market, dan juga informasi. Yang kemudian sumber daya ini akan melaksanakan suatu fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Dan fungsi tersebut akan mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan si proyek tersebut. Kemudian jenis organisasi dalam proyek konstruksi. Organisasi proyek konstruksi adalah organisasi yang menggambarkan hubungan antara orang-orang atau badan usaha yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan di lapangan. Dan ini adalah jenis organisasi. Ada pemilik atau owner, konsultan, kontraktor, lembaga internal, supplier, instansi terkait, lembaga penyedia layanan publik, masyarakat atau community, dan juga bisa MK. Dan setiap jenis organisasi ini memiliki tugas dan peranan masing-masing dalam setiap proyek konstruksi. Perkembangan praktek manajemen proyek modern. Yang pertama, penggunaan teknologi BIM atau Building Information Modeling. BIM merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk merepresentasikan seluruh informasi tentang suatu bangunan dalam model digital 3 dimensi. Yang kedua, penerapan Internet of Things atau IoT. IoT dapat meningkatkan efisien dalam pelaksanaan proyek konstruksi dengan menghubungkan berbagai alat dan perangkat ke jaringan internet. Yang ketiga, pendekatan land contraction. Hal ini akan menekankan pada upaya untuk mengoptimalkan waktu, biaya, dan kualitas dengan mengurangi pemborosan dalam setiap proses pelaksanaan proyek. Yang keempat, teknologi drones untuk memonitor proyek. Drone biasanya digunakan untuk memantau suatu proyek dari atas, sehingga drone akan membantu setiap pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Kemudian yang kelima, manajemen proyek berbasis code. Manajemen ini digunakan agar setiap tim proyek bisa mengakses file proyek dimanapun dan kapanpun mereka berada melalui internet yang tersedia. Kemudian pengantar standar manajemen proyek atau PMBOK. Ada 5 PMBOK. Yang pertama, inisiasi. Mendefinisikan proyek atau fase baru. Yang kedua, perencanaan, yaitu menentukan ruang lingkup, tujuan, dan tindakan yang diperlukan. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu melakukan pekerjaan sesuai rencana. Kemudian yang keempat, pemantauan dan pengendalian, yaitu memantau kemajuan dan melakukan tindakan korektif. Yang terakhir yaitu closing atau penutup, yaitu menyelesaikan seluruh kegiatan proyek secara resmi. Yang terakhir, pengantar manajemen pengadaan. Pertama, jenis dan tahapan pengadaan jasa konstruksi. Jenis pengadaan jasa konstruksi seperti pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, e-purchasing, tender cepat, dan tender. Kemudian ada tahapannya, yaitu pertama, penyesuaian dokumen pengadaan, pemilihan penyediaan jasa, penandatanganan kontrak, dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, regulasi yang berlaku. Pertama, ada Undang-Undang Jasa Konstruksi, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Yang kedua, Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dan yang terakhir, LPJK dan layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.